Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah berikan kesehatan ya dan semangat supaya tetap bahagia di rumah. Ya, sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, penting ya sebelum memulai melakukan aktivitas apapun, kita harus berdoa, termasuk sebelum belajar, supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu tersebut. Nah, selanjutnya Ustazah Syifa akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Si Penyisa Nasi. Wah, ada apa dengan si penyisa nasi ini ya? Mari kita simak bersama. Pada pagi hari yang cerah, Nisa sarapan bersama keluarganya. Sebelum selesai makannya, Nisa itu sudah buru-buru mau pergi ke sekolah. Lalu ibunya itu melihat, ternyata nasi di piring Nisa itu masih banyak. Tapi Nisa sudah mau memakai sepatu dan berpamitan kepada ayah dan ibunya. Nisa, ayo habiskan dulu sarapanmu, ujar ibu Nisa. Nisa kemudian menjawab perintah ibunya dengan berkata, aku sudah kenyang, Bu. Lalu ibu menjawab dengan agak berteriak, nasi kamu belum habis, ayo habiskan dulu. Tapi Nisa sudah terlambat, Bu, karena ini sudah jam 7. Nisa menjawab demikian. Ayah, ibu, dan adik Nisa hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat apa yang Nisa lakukan. Setelah sarapan, semua keluarga Nisa berangkat bekerja. Ayah, ibu, dan adiknya juga berangkat ke sekolah. Semua makanan di meja sudah habis dan alat makan sudah dicuci, kecuali punya Nisa. Nasi di piring Nisa masih tersisa, tidak dihabiskan dan tergeletak di atas meja. Demikian kisah Nisa, tadi judulnya Si Penyisa Nasi. Menurut anak-anak, bagaimana perbuatan yang Nisa lakukan tersebut? Apakah itu baik? Apakah tidak? Ya. Jadi anak-anak, apa yang Nisa lakukan itu termasuk perbuatan yang kurang baik ya. Kenapa? Kan tadi Nisa sudah merasa kenyang, waktunya sudah pukul 7, sedangkan Nisa sudah terlambat harus segera masuk sekolah. Ya, meskipun alasannya demikian, tapi tidak dibenarkan ya anak-anak ya. Jadi kita itu harus menghabiskan apa yang sudah kita ambil, sudah kita mau makan. Kalau misalnya kita itu tidak bisa menghabiskan terlalu banyak makanan, kita bisa mensiasatinya dengan mengambil makanan secukupnya saja. Jadi kita sudah yakin insya Allah akan bisa menghabiskan makanan tersebut. Jadi kita tidak menyia-nyiakan makanan. Nah, kenapa Ustazah kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan? Karena anak-anak tahu nasi yang tergeletak di atas meja makan kita itu dihasilkan dengan bersusah payah. Ayo, siapa yang menghasilkan nasi? Ada yang tahu yang menghasilkan beras itu siapa? Ya, tuh, Pak Tani ya. Pak Tani itu menjadi seorang petani itu pekerjaan yang luar biasa. Mereka menghasilkan makanan untuk penduduk negeri kita supaya bisa beraktivitas setiap harinya. Nasi itu membutuhkan waktu 132 hari untuk bisa menjadi
dibajak dulu sawahnya. Pakai kerbau atau pakai traktor ya, anak-anak pernah melihatnya. Lalu yang kedua ditanami dengan padi yang masih kecil. Setelah itu bertumbuh padinya lalu dipanen. Lalu baru bisa dikumpulkan dan digiling menjadi beras. Seperti itu. Baru dimasak. Dimasaknya pun menggunakan apa? Ada yang pakai kompor gas, berarti menggunakan gas alam ya. Atau menggunakan listrik, jadi kita juga menggunakan energi, menghabiskan energi untuk memasaknya. Nah, bagaimana kalau kita itu tidak menghabiskan makanan kita? Sangat disayangkan bukan? Kalau kita menyia-nyiakan makanan yang lama proses pembuatannya dan menghabiskan energi alam. Seperti itu. Ya, jadi perlu diingat ya, kalau kita mau makan itu ambillah secukupnya dan habiskan makanan tersebut. Jadi kita bisa menghargai pekerjaan Pak Tani dan menghargai karunia Allah berupa makanan seperti itu. Anak-anak sudah mengerti ya apa itu hak dan kewajiban. Hak itu merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban itu dan hak harus dilakukan bersama ya, tidak boleh hanya salah satunya. Nah, menurut anak-anak, apakah tadi Nisa sudah mendapatkan haknya? Sudah ya, Nisa sudah mendapatkan haknya untuk sarapan pagi. Tapi apakah Nisa sudah melaksanakan kewajibannya? Belum. Nisa belum melaksanakan kewajibannya untuk menghabiskan makanannya. Jadi kita tidak boleh mencontoh apa yang dilakukan Nisa ya. Kita harus menghabiskan apa yang sudah kita ambil makanannya. Demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ibadahnya dilaksanakan di rumah dan tetap belajar mengerjakan LK di rumah dan menonton video Ustazah. Tetap mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.